Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ketua Pengurus Masjid Islamic Center Datuk Tiro, yang kami hormati para jemaah Masjid Islamic Center Datuk Tiro Kabupaten Bulukumba, yang kami hormati Ketua Pengurus para pembina, para ustaz di Komunitas Penjual Subuh Kabupaten Bulukumba, yang kami hormati members Komunitas Penjual Subuh Kabupaten Bulukumba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa 'allamahul bayan wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sidang jamaah, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di subuh hari ini Allah berikan kita nikmat hidayah, datang solat subuh berjamaah. Setelah solat subuh berjamaah, bermajelis ilmu. Orang yang duduk bermajelis ilmu, apa kata Rasulullah SAW? Ma min jama'a qaumin, tidaklah berkumpul orang-orang itu fi baiti min buyutillah, di antara rumah-rumahnya Allah, yatluna kitaballahi wa tadarasuna bainahum, membaca kitab Allah. Kita telah membaca tadi kitab Allah dan kita saling mengajarkan, illa kecuali nazalat alaimus sakinah, turun kepadanya ketenangan, wa ghasyasmur rahmah, Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita semua, wa kaffathumul malaikah, dan kita bersama malaikat, diliputi bersama malaikat, wa dzakarallahu fiman indah, dan Allah menyebut nama kita di depan para malaikat. Jadi semua yang hadir di sini sekarang disebut namanya oleh Allah di depan para malaikat. Lihat hambaku, dulu waktu saya mau ciptakan, kamu katakan merusak jitu manusia. Lihat hambaku duduk bermajelis ilmu. Nah, ini para jemaah sekalian, bukan nama kita saja disebut, namanya bapak kita, fulan bin fulan, fulana binti fulan. Sangat dahsyatnya para jemaah sekalian. Yang kedua, orang yang bangun pagi cepat dan datang bergegas untuk sholat subuh berjamaah, itu langsung didoakan oleh Rasulullah SAW. Itu kehebatannya. Bagaimana doa Rasulullah SAW dalam satu hadis mulianya? Allahumma barik li ummati fi bukhuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan umatku di pagi hari. Di pagi hari, yang bangun pagi hari, yang datang ke masjid berjamaah. Karena banyak orang yang bangun pagi hari, bangun jam 3, tetapi bukan untuk datang sholat berjamaah, bukan urusan akhir, tapi urusan dunia. Nah ini, jadi yang diberikan keberkahan adalah orang yang bangun pagi, cepat bangun, lantas dia pergi bergas ke masjid. Nah, itulah keberkahan. Apa berkah? Berkah hidupnya, berkah rezekinya, berkah jasadnya, berkah keluarganya. Itulah kehebatannya orang yang datang sholat subuh berjamaah. Yang kedua adalah marilah kita mengirimkan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan selalu mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Khusus di hari Jumat ini, khusus di hari Jumat, Rasulullah SAW menyebutkan langsung hari Jumat dalam satu hadis mulianya. Apa kata Rasulullah SAW? Fa'akhiru alayya solatan yawmal jum'ah
perbanyak bersalawat kepadaku ketika hari Jumat. Fa inna solatakum tu'radu alayya likulli yawmal Jumat. Karena sesungguhnya salawat kalian itu dilaporkan kepadaku setiap hari Jumat. Fa aktsarahum aqrabahum manzilah. Siapa yang paling banyak salawatnya, maka dekat kedudukannya nanti bersamaku di akhirat. Rasulullah tinggal di surga Firdaus, maka bisa saja kita bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka amalan yang kita aturkan pada Jumat hari ini sebelum maghrib, usahakan perbanyak berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah, kita hidup di dunia ini, ada namanya perdagangan, perniagaan. Namun perniagaan, transaksi yang kita lakukan antara manusia dengan manusia, tidak boleh dinafikan bahwa terkadang mendapatkan kerugian. Hari ini kita untung, besok rugi. Tidak ada yang terus untung terus. Tetapi ada perniagaan yang tidak pernah kita mendapatkan kerugian. Perniagaan itu, perdagangan itu diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Fatir ayat 29. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Bagi mereka yang membaca kitab Allah, mendirikan solat, menginfakkan sebagian hartanya secara diam-diam atau secara terang-terangan, sesungguhnya dia mengharapkan perdagangan yang tidak pernah merugi. Ternyata ada perdagangan, perniagaan yang tidak pernah rugi, yaitu pahalanya selalu bertambah kepada kita. Karena sesungguhnya kita hidup di dunia ini hanya sementara. Berarti orientasi kita bukan dunia, tujuan kita bukan dunia, tujuan kita adalah akhirat. Hati-hati orang yang tujuannya dunia. Rasulullah SAW bersabda, "Man kanatid dunya hammahu." Siapa yang orientasinya dunia, farraqallahu amrahu, maka Allah akan mencerai-beraikan segala urusannya. Wa ja'alallahu faqri baina ainaihi, dan Allah akan mendatangkan kemiskinan kedua bola matanya. Miskin terus dia. Adami hartanya, masih miskin lihat dirinya, para jemaah sekalian. Walam ya'ti illa ma kutiba alaihi, dan Allah akan memberikan sesuai dengan apa yang telah tertulis rezeki baginya. Tetapi sebaliknya apa kata Rasulullah? Wa man kana akhiratu niyatahu, siapa yang orientasinya akhirat, siapa yang tujuan hidupnya akhirat, jama'allahu amrahu, maka Allah menyatukan segala urusannya. Urusannya cepat selesai, para jemaah sekalian. Wa ja'allahu ghina fi qalbihi, dan Allah akan mendatangkan kekayaan di dalam hatinya. Wa ataitud dunya ragimatan, dan dunia datang kepadanya secara hina. Dunia katakan ambil kah, para jemaah sekalian. Itulah yang hebatnya kata Rasulullah, orang yang tujuan adalah akhirat. Asih dan jamaah, jadilah perniagaan. Perdagangan yang tidak pernah rugi adalah tujuan kita adalah akhirat. Yang pertama, yasluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah, mengaji, istilahnya kalau kita sekarang, membaca Al-Quran, para jemaah sekalian. Tapi terkadang kita lebih sibuk, kita hanya mempunyai waktu-waktu yang sedikit untuk bersama Al-Quran. Jadi kita bisa ingat ukuran diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebenarnya kita bisa tahu bagaimana posisi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sibukkan kita membaca Al-Quran, berarti Allah ingin bercakap-cakap dengan kita. Karena itu kalamullah. Jadi kalau kita bisa lihat kehidupan kita, kalau kita senang baca Al-Quran, Allah sibukkan kita. Karena itu Allah yang sibukkan itu kita. Allah yang berikan hidayah baca Al-Quran. Artinya Allah ingin bercakap-cakap dengan kita. Nah ini, Al-Quran adalah sesuatu mukjizat, dan ini sangat mulia. Dan orang yang selalu berhubungan dengan Al-Quran, Allah akan muliakan. Contoh, kita lihat bisa. Lihat, Allah menurunkan Al-Quran lewat malaikat Jibril.
malaikat yang paling mulia, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang paling mulia, diturunkan di dua kota, kota Mekah dan kota Madinah, adalah kota yang paling mulia. Maka orang yang ingin dimuliakan oleh Allah, maka serilah berinteraksi dengan Al-Quran. Membaca Al-Quran itu mendapatkan pahala para jemaah sekalian. Bukankah Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis mulia, man qara harfun min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf dalam kitab Allah. Jadi kalau kita baca satu huruf dalam kitab Allah, falahu bihi hasanah, Allah akan memberikan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihha, dan pahala itu Allah lipat gandakan menjadi 10. La aqul alif lam mim harfun, saya tidak mengatakan alif lam mim itu huruf, walakin akan tetapi alif harfun, lam harfun, wa mim harfun. Alif itu huruf, lam itu huruf, wa mim itu huruf. Jadi kalau kita sudah baca alif lam mim, itu sudah 30 pahala. Bagaimana kalau kita baca 1 juz satu hari, 2 juz satu hari? Dan Al-Quran akan bisa memberikan syafaatnya nanti di akhirat kelak. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Iqra Al-Quran, baca Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, karena sesungguhnya Al-Quran akan memberikan syafaat, pertolongan bagi sahabatnya. Siapa sahabatnya? Orang yang selalu bersama Al-Quran, bukan hanya di bulan Ramadan. Karena kalau kita ini banyak hanya di bulan Ramadan. Kalau Ramadan 1 juz satu hari, upload di Facebook one day one juz. Setelah di luar bulan Ramadan hilang Al-Quran. Padahal sahabat itu yang selalu bersama, bukan hanya sekedar di bulan Ramadan. Sidang jamaah rahimani wa rahmatullah. Ini yang pertama. Jadi perdagangan yang tidak pernah rugi, pahalanya terus bertambah kepada kita. Dan kita akan bawa nanti ke akhirat. Nanti kita akhirat akan temukan para jemaah sekalian. Yang kedua, wa aqamus shalah, dirikan solat. Inilah solat perkara yang sangat dahsyat para jemaah sekalian. Berapa banyak orang-orang Islam di luar sana, KTP-nya Islam tapi tidak solat. Padahal ukuran Islamnya seorang itu bisa kita diukur adalah solatnya. Kalau tidak solat, bukan itu, apakah kita bisa mengatakan Islam? Dikatakan bukan Islam, Islam karena pura syahadat. Tidak dikatakan Islam juga salafi, dikatakan juga Islam karena kenapa kita tidak solat? Ini yang perlu kita dakwakan sebenarnya. Ini solat para jemaah sekalian. Berapa banyak orang-orang di luar sana masih memandang enteng hal-hal seperti ini, seakan-akan dia menganggap biasa saja ini amalan solat. Padahal Rasulullah SAW bersabda, awwal yuhasibul abdu yaumal qiyamah min a'malihim salatuhu, amal yang pertama dihisab seorang hamba adalah solatnya. Faidah saluhat, apabila solatnya baik, faqad aflaha wa anjaha, maka dia sukses dan menang. Faidah fasadat, apabila solatnya jelek, faqad khaba wa kasara, maka dia rugi dan celaka. Jadi kalau ingin menjadi manusia yang sukses di dunia, jaga solat kita, perbaiki solat kita. Kalau kita jaga solat kita, maka Allah akan jaga hidup kita. Jangan ragu tentang rezeki para jemaah sekalian. Bukankah Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Wala nas'al rizqak, jangan cari rezeki, nahnu narzuquk, Allah akan memberikan rezekinya. Jadi kalau kita salat, perbaiki para jemaah sekalian. Sudah salat, sudah ikhtiar, serahkan kepada Allah, tawakal Allah, Allah akan memberikan rezeki. Dan ingat baik-baik, rezeki yang Allah berikan itu bukan kemauan tak, tapi sesuai dengan kebutuhan kita. Allah tahu kebutuhan kita para jemaah sekalian. Dan ini pentingnya solat. Dan hati-hati, ada ancaman orang-orang yang menganggap remeh ini solat dan tidak mengerjakan solat. Kata Rasulullah SAW, ini dari Abdullah bin Umar, hadisnya riwayat Ahmad, dan ini sahih para jemaah sekalian. Ancaman bagi orang-orang yang sengaja meninggalkan solat. Man hafiza 'alaiha, siapa yang menjaga solat 5 waktu, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, dia akan mendapatkan kemenangan, kesuksesan, kebahagiaan di hari kiamat. Wa man lam hafiz 'alaiha, dan siapa yang tidak menjaga solat 5 waktunya, lam nakum nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, tidak ada kebahagiaan, tidak ada kesuksesan, tidak ada kemenangan di hari kiamat. Sambungan hadisnya yang lebih dahsyat. Ini yang paling bahaya. Wa kana yaumal qiyamah,
dan di hari kiamat ma'ah akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Qarun, Haman, Ubay bin Khalaf. Akan dikumpulkan bersama Fir'aun, dikumpulkan bersama Qarun, dikumpulkan bersama Haman, dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf. 4 orang ini adalah orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan tempatnya di neraka. Jadi hati-hati, orang yang sengaja meninggalkan salatnya tempatnya adalah di neraka. Itu para jemaah sekalian. Maka mari kita jaga salat 5 waktu, apalagi salat subuh, Pak. Ini salat subuh sangat luar biasa. Itu salat subuh yang sebelum salat subuh ada 2 rakaat. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rakatai ini qablal fajar khairud dunya wa ma fiha. 2 rakaatnya sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi kalau ada yang di luar sana punya harta yang miliar dan kita duduk kita sholat sunnah sebelum subuh, itu kita masih lebih hebat, kita masih lebih kaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ukuran kemuliaan ukuran kemuliaan seseorang itu bukan daripada hartanya, bukan dari jabatannya, tapi ukuran kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah sarankan pengurus masjid untuk membuat papang iklan di luar, khusus dicantumkan di situ, bagi yang sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat diberikan hadiah 50.000. Jadi ditaruh di situ. Penuh itu masjid, Pak. Penuh masjid. Tetapi tulis kecil di bawahnya, ini adalah contoh iklan. Jadi kecil itu contoh iklan. Kecil jadi tidak kentare. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak orang datang, sebentar kalau keluar, kemana pengurus masjidnya? Uangku 50.000. Dia bilang, Pak, tidak dibaca mungkin ini contoh ji, contoh iklan para jemaah sekalian. Ini karena orang sekarang maunya dunia terus, mau uang saja uang terus para jemaah sekalian, mau dibayar cash langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesalahan kita. Karena apa? Tujuan kita selalu dunia sampai di mana? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan begini, "Akmar ummati baina sittina wa sab'u." Umur umatku itu antara 60 tahun dan 70 tahun. Dunia ini bukan tempat kita untuk tinggal, tapi dunia ini tempat untuk kita meninggal. Ini yang kedua. Yang terakhir adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan. Orang yang menginfakkan hartanya secara diam-diam atau secara nyata. Ini termasuk perdagangan yang tidak pernah rugi. Ketika kita menginfakkan harta kita, itu akan bertambah pahalanya terus pahalanya. Seperti kita ini, ada sumbangan kita di Masjid Islamic Center Datituro. Orang pakai sholat subuh, pakai sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Pahala kita terus mengalir di alam kubur kita kalau kita sudah tinggalkan dunia ini sampai langit ini runtuh para jemaah sekalian. Ini renungan bagi kita. Karena bukankah harta yang kita makan itu akan jadi kotoran? Harta yang kita pakai akan jadi lapuk. Tetapi harta yang kita infakkan, sedekahkan, wakaf, zakat, itulah harta yang menemani kita. Beneran di alam barzah kita, naungan di padang mahsyar, menjadi tuntunan di sirat dan memasukkan kita ke dalam surga para jemaah sekalian. Banyak orang yang sekarang rajin sholat, banyak orang yang sekarang naik haji umrah, baca Al-Quran, tapi nanti di akhirat dusta semua itu. Dusta solatnya, dusta baca Al-Qurannya, dusta hajinya. Siapa mereka? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala tu'amil miskin. Mereka lah pendusta dalam agama, dusta semua ibadahnya. Ada orang miskin dia tidak perhatikan, ada anak yatim dia hardik dan dia tidak urusi. Maka hati-hati. Allah tahu isi rekening kita, Allah tahu isi dompet kita, Allah tahu harta kekayaan kita. Jangan menipu Allah. Allah tahu semuanya itu para jemaah sekalian. Jangan sampai harta yang kita ini sembunyikan Allah ambil dengan caranya dan kita tidak senangi para jemaah sekalian. Maka ini renungan bagi kita. Sidang jamaah, kenapa ini harta sangat dahsyat? Karena harta itu 2 pertanyaannya nanti di akhirat. Min aina taksabahu wa fima anfaqahu. Dari mana kamu dapatkan dan kemana kamu belanjakan para jemaah sekalian. Maka renungan bagi kita di subuh hari ini, mari kita berdagang dengan Allah yang tidak pernah kita mendapatkan kerugian-kerugian, yaitu
Mari manfaatkan umur kita berdagang dengan Allah dengan 3 cara. Yang pertama adalah baca Al-Quran. Yang kedua adalah jaga solat kita, perbanyak solat kita, solat wajib dan solat sunnah kita. Dan yang ketiga adalah mari kita menginfakkan sebagian harta kita untuk orang-orang yang membutuhkan. Sidang jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang kami bisa sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga ada hikmah yang kita bisa ambil, ada ibrah yang kita bisa ambil dan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika ada yang salah, itu kami minta maaf. Jika ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.